wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Fajriesti Peputungan dengan NIM 2414-24033. Di sini, saya akan memenuhi tugas video teori pembangunan dari dosen Ibu Dr. Fenty Prihatinitwi, SPD MSI. Baiklah, saya akan menjelaskan teori pembangunan menurut saya. Teori pembangunan adalah kumpulan teori yang menjelaskan bagaimana sebuah masyarakat dapat mengalami peningkatan dan perbaikan. Teori-teori ini berasal dari berbagai bidang ilmu dan pendekatan, serta seringkali menjadi topik perdebatan di antara para pemikir. Beberapa teori pembangunan utama meliputi teori modernisasi, teori ketergantungan, pendekatan kebutuhan dasar, teori pembangunan manusia, teori pasca pembangunan, dan teori pembangunan berkelanjutan. Yang pertama, ada teori modernisasi. Teori ini menganggap bahwa pembangunan dapat dicapai dengan mengikuti jalur pembangunan yang telah dilakukan oleh negara-negara maju. Kedua, ada teori ketergantungan. Teori ini berpendapat bahwa pembangunan di negara berkembang seringkali terhambat oleh ketergantungan pada negara-negara maju. Pendekatan kebutuhan dasar. Teori ini berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat seperti makanan, perumahan, kesehatan, dan pendidikan sebagai dasar pembangunan yang berkelanjutan. Teori pembangunan manusia. Teori ini menekankan pentingnya pembangunan sumber daya manusia terhadap pendidikan, kesehatan, dan keterampilan sebagai kunci pembangunan. Teori pasca pembangunan. Teori ini muncul sebagai kritik terhadap teori sebelumnya dengan berfokus pada aspek sosial, budaya, dan lingkungan dalam pembangunan. Teori pembangunan berkelanjutan. Teori ini menekankan pentingnya pembangunan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga menjaga kemampuan generasi terhadap generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pentingnya teori pembangunan. Teori pembangunan memberikan kerangka berpikir untuk memahami bagaimana pembangunan dapat terjadi dan bagaimana masalah-masalah pembangunan yang diatasi. Teori-teori ini juga membantu dalam merumuskan kebijakan dan strategi pembangunan yang tepat, serta mengukur keberhasilan pembangunan. Contohnya, penerapan teori pembangunan. Pembangunan infrastruktur. Teori-teori pembangunan dapat digunakan untuk merencanakan menggunakan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, dan jembatan yang dapat meningkatkan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan pendidikan. Teori pembangunan dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan pendidikan yang meningkatkan kualitas dan akses terhadap pendidikan, sehingga dapat meningkatkan sumber daya manusia. Pembangunan kesehatan. Teori pembangunan dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan kesehatan yang meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Pembangunan lingkungan. Teori pembangunan berkelanjutan dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan pembangunan yang mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan, sehingga dapat memastikan pembangunan yang berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian.